Baik, selamat datang kembali di sesi kedua, yaitu sesi presentasikan, verifikasi, dan tanya jawab bersama dengan Ustadz Faisal Imam Prasetyo. Kita menunggu dulu ya teman-teman ya, masih ada 8 partisipan, jadi kita tunggu dulu beberapa teman-teman yang lain. Yuk, bagi kelas disampaikan ke teman-temannya. Ya, ayo guys, gabung di sesi kedua gitu ya. Biar bisa cepat kita mulai, semakin lama nanti semakin sedikit waktu yang kita punya. Dan untuk hari ini nanti saya akan tunjuk secara acak untuk mempresentasikan hasil diskusi forum loh ya. Saya akan tunjuk secara acak. Monggo kameranya dinyalakan agar bisa terlihat partisipan hari ini. Sudah ada 11 orang partisipan yang bergabung bersama kita. Sambil menunggu yang lain, saya mau ngobrol-ngobrol dulu dikit ya. Atau ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran. Teman-teman, silahkan. Sambil nunggu temennya yang lain kali ya, saya kasih sedikit materi tentang protista. Nanti video ini juga akan kita bagikan kok ke teman-teman. Kayak yang sesi 1 tadi ya. Oke, sebentar. Ini dia. Baik, sambil menunggu penuh ya. Sambil menunggu penuh nih teman-teman sekalian. Ustadz mau menyampaikan mana? Show panel video. Ini saya spotlight. Iya, ini. Iya. Baik, rekan-rekan semuanya, protista ini secara umum ya. Protista secara umum dulu. Overview protista bersama Faisal Imam Prasetyo di SMA Islam Terpadu Nur Hidayah. Hari ini mohon maaf sekali lagi, saya masih ada di SMP IT Nur Hidayah karena tadi mengantarkan istri saya dulu dan terlalu siang kalau harus sampai ke sekolah, jadi saya numpang di sini. So, pembelajarannya hari ini adalah kamu bisa lakukan pembelajaran ini di mana saja, asalkan ada gawai dan ada jaringannya. Gitu. Jadi tidak ada alasan bahwa Ustadz aku lagi nggak di rumah nih, aku lagi di perjalanan. Ada jaringannya nggak? Ada. Bawa handphone? Bawa. Berarti bisa belajar. So, di dalam pembelajaran daring atau dalam jaringan ini, kalian bisa belajar di mana saja, kapan saja, yang penting ada jaringannya dan ada gawainya atau gadgetnya. Baik, kita langsung saja membicarakan tentang overview protista ya, overview protistanya. Ini masih 24 partisipan, jadi nanti deh saya mulainya agak nanti dikit. Saya kasih materi dulu deh, habis itu baru presentasi. Protista ini diambil dari bahasa Yunani, yaitu protos yang artinya pertama atau mula-mula, dan kritos yang artinya menciptakan, krit itu ya. Maka protista itu berarti ciptaan yang awal-awal ada di bumi. Protista ini lebih maju dibandingkan dengan virus maupun monera yang kemarin udah dipelajari ya, monera ya, bakteri. Karena sel-selnya sudah memiliki membran inti atau nukleolema atau termasuk eukariota. Meskipun masih sangat sederhana, very very simple. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa hewan ini merupakan organisme yang tubuhnya bersel tunggal, jadi uniseluler. Walaupun memang ada beberapa yang multiseluler atau bersel banyak. Tetapi hanya beberapa sih diantaranya. Yang paling banyak tuh alga yang punya multiseluler ya. Cara hidupnya ada yang soliter. Soliter tuh sendirian, kayak kalian gitu, jomblo. Ya. Enggak ding ya. Kalau kita kan emang jojoba ya, jomblo-jomblo bahagia. Kok kita, kamu. Kamu itu jojoba, jomblo bahagia dan jomblo visabilillah kan gitu kan. Karena memang memantaskan diri. Tapi kalau protista emang dari sononya ada yang hidupnya itu soliter, sendirian. Ada juga yang berkelompok atau colonize, ya, koloni. Selanjutnya habitat umumnya ada di tempat yang lembab, misalnya di laut, air tawar, tanah yang lembab. Bahkan bisa juga parasit pada jaringan atau organisme lain, misal pada darah gitu ya. Dan ini juga termasuk dalam golongan organisme akuatik, artinya dia ada di cairan lah gitu ya. Cara perkembangbiakannya ada 3 sih teman-teman ya, ada isogami, anisogami, dan oogami secara umum ya, secara seksual. Sedangkan secara aseksualnya itu bisa dengan
membelah diri. Weh, makasih dikasih hadiah. Ye. Oke, nah untuk aseksualnya ada membelah diri, fragmentasi, pembelahan biner dan lain sebagainya. Nah, ada 3 ya, ada 3 nih protista itu ada 3 teman-teman. Protista yang sering dikatakan makhluk hidup itu mempunyai bentuk campuran atau mixed morph. Maka kenapa harus disebut protista? Ya karena dia tidak bisa disebut sebagai hewan, tidak bisa disebut sebagai jamur, tidak bisa disebut sebagai tumbuhan. Ada protista yang sifatnya heterotrof dan tidak dapat membuat makanan sendiri. Protista disebut sebagai protista mirip jamur. Biasanya dia sifatnya sebagai dekomposer. Kemudian ada juga protista yang bisa bergerak kemana-mana karena punya alat gerak. Ya. Sifatnya bisa parasit, bisa tidak. Kemudian tapi tidak bisa membuat makanan sendiri atau heterotrof. Nah ini disebutnya protista mirip hewan. Dan terakhir protista yang bisa membuat masakan sendiri atau bisa membuat makanan sendiri yang kita sebut sebagai autotrof melalui proses namanya fotosintesis. Nah karena dia memiliki kloroplas ya, bisa kloroplas, amiloplas, leukoplas dan lain sebagainya. Maka protista ini mirip tumbuhan atau kita kenal dengan alga. Gitu. Nah sekarang sebelum kita masuk protista mirip jamur karena sudah cukup banyak yang hadir, maka kita mulai saja presentasinya hari ini. Wah, sudah cukup banyak ya yang hadir ya. Sudah ada 35 peserta, nggak masalah. Alhamdulillah. Oke teman-teman, 35 peserta saya mau memberikan kesempatan dulu deh. Siapa nih kira-kira yang mau berpendapat menjawab pertanyaan saya? Adakah yang tahu atau bisa mendeskripsikan ciri dari protista mirip jamur yang pada golongan Oomycota? Siapa di antara Anda yang mau speak up with me? Yuk, monggo. Ayo, saya mau teman-teman ada yang bisa speak up ya dengan saya. Siapa? Coba. Ayo dong, speak up with me. Mbak Hilma mau nggak ngobrol sama saya? Menyampaikan. Apa sih protista mirip jamur ciri-cirinya? Yang Oomycota aja, nggak usah mixo. Dulu deh. Atau ada, silahkan raise hand deh, nggak apa-apa. Boleh. Kalau nggak saya tunjuk, harus siap. Siapa nih? Hilma Kurota Ayun, halo. Saya spotlight deh. Ustaz? Iya. Videonya mati Mbak Hilma. Atau siapa tadi? Hilma ya? Videonya dinyalain dulu. Videonya dinyalain biar saya bisa spotlight. Saya lagi di luar, Ustaz. Loh, lagi di luar? Di mana? Lagi perjalanan. Oh, lagi perjalanan. Cuma Bisa ya lagi tapi ya? berdiskusi. Oke deh. Coba saya minta pendapat deh yang Mbak Hilma pelajari tentang Oomycota apa aja sih hari ini? Saya paling hafal ciri-cirinya, Os. Iya, oke. Silakan. Ciri-cirinya itu dinding selnya terdiri dari selulosa, terus melakukan aksesual dan bentuk zoospor dari 2 flagela untuk berenang di dalam air. Yap, oke. Berarti kenapa dia nggak masuk di jamur, Mbak, kalau gitu dong? Apa? Apa yang membedakan dia dengan jamur? Kan ini protista mirip jamur tuh, Oomycota. Terus apa dong yang membedakan dia dengan jamur? Kalau jamur bereproduksi dengan spora, ya kan? Kalau Oomycota tadi bereproduksinya dengan zoospor. Zoospora. Zoospora nggak ada di jamur gitu ya. Jadi kalau jamur tuh spora doang, sedangkan kalau protista ini zoospor. Kayak yang tadi tuh di video pertama ya kan, dia mengeluarkan spora yang langsung bisa gerak kemana-mana, gitu ya. Itu kayak kita main gelembung tuh. Blukutuk. Nah, itu zoospornya kemana-mana dan dia bisa bergerak. Oke, terima kasih Mbak Hilma. Ada yang mau menambahkan? Saya mau dengar suaranya Nailah 10 IPA 6 nomor absen. Mana tadi kok hilang?
Nai, halo Nai. Ah, Kalau oke, add spotlight-nya mana ya? Bentar. View dulu, speaker view, partisipan, mana? Nai, mana sih? Kok hilang gambarmu Nai? Nailah, oke, add spotlight. Nah, kita sudah tampil berdua. Oke, Nai, ada yang mau ditambahin Kak tentang OO Mikota? Kalau enggak, kamu boleh juga membahas Mixo Mikota, silakan. tadi yang saya bahas itu yang ada wajah aku. Pokoknya kalau misalnya aksi mau ke apa tadi Sat? Akrasio Mikota. Aksi apa? Akrasio Mikota apa Mixo? Aksi Mikota itu sebentar saya diganggu saudara saya. Oh, diganggu saudara kamu? Kembarannya ya? Apa siapa? Apa Mas? Kangen sekolah tuh Mas. Nay, ini di record loh Nay. Langsung tampil di YouTube loh Nay. Oke, gimana Nay? Saya lupa kalau misalnya aksi Mikota, tapi kalau misalnya jamur itu dia tuh apa namanya terbuat dari kitin apa dinding selnya. Dinding selnya kalau aksi Mikota itu apa ya tadi? Kalau misalnya aksi Mikota saya lupa, tapi kalau misalnya jamur itu dia dari dinding selnya itu dari kitin. Oke. Tadi kalau yang tadi dijawab sama teman kamu sebelumnya itu dari selulosa gitu ya. Oke, boleh. Makasih ya, Nay. Oke, kita remove dulu spotlight-nya. Oke, selanjutnya saya mau lihat pendapatnya Mbak RY13 Aisyah. Saya mau tanya bersama Mbak RY13 Aisyah. Nah, ini sudah saya spotlight. Halo, selamat pagi Mbak Aish. Pagi, Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat belajar hari ini? Insya Allah semangat. Ais, kira-kira kamu tahu nggak sih dampak negatif dari OO Mikota, Ais? Oh, kan OO Mikota itu adalah suatu protista yang dia itu mengurai. Jadi kayak dekomposter gitu. Jadi dampak negatifnya ya kalau misalnya dia itu bisa mengurai kayak tanaman, terus jadi itu bisa rusak gitu loh. Oh, jadi dia merusak tanaman gitu ya. Iya. Lihat gambar sebelumnya tadi atau di materi itu ada gambar kayak ikan kayak punya rambut-rambut warna putih gitu ya, Naya. Kayak gitu ya Mbak Ais ya. Inektual kira-kira ikan itu masih bisa dikonsumsi nggak kalau udah terkena protista mirip jamur atau OO Mikota itu? Nggak bisa ya? Berarti salah satu dampak merugikannya mungkin juga membuat ikan-ikan mati gitu kali ya. Iya. Bisa ya Ais ya. Oke, good. Very good. Kasih jempol dulu untuk Ais nih. Kita kasih jempol deh nih, live langsung. Jempolnya 2. Sorry kakinya nggak bisa naik. Kalau kakinya bisa naik, saya jempolnya 4. Oke. Thank you Ais. Saya remove spotlight-nya. Saya akan mencari orang lain lagi. Oke, saya mau lihat ada siapa di sini. Ayo nyalain dong kameranya, guys. Saya nggak bisa lihat nih kalau nggak dinyalain kameranya. Ini sengaja nih nggak dinyalain nih. Oke, sebentar saya cek dulu. Nah ini ada nih. Saya mau ngobrol sama Diba. Ini saya spotlight dulu. Wih, Diba kamu di mana itu? Di ruang studio? Oh enggak ya, di kamar ya. Ada lemari pakaian pintu 3 tuh. Oke Diba, kira-kira simpulannya sekarang, kenapa protista mirip jamur ini tidak dimasukkan ke dalam jamur? Masih di mute, nah, di unmute dulu, nah. Oke, good. Why? The protist like fungus to enter to the fungi kingdom. Kenapa protista mirip jamur ini nggak masuk dalam golongan jamur? Begitu tuh. Kenapa tuh?
Dari rangkuman teman-teman kamu tadi. Nggak ada suaranya di Mbak? Merupakan makhluk hidup peralihan. Tipe-tipe peralihan, oke. Tipe-tipe peralihan, kenapa? Pertama, coba kalau dari reproduksinya tadi gimana? Protista itu menghasilkan spora atau zoospora? Zoospora. Sedangkan kalau jamur itu menghasilkan spora ya. Kemudian yang kedua, struktur penyusun tubuh. Kalau protista itu dari selulosa, sedangkan kalau jamur itu ada lapisan kitin dan pektin. Gitu. Betul. Kemudian yang selanjutnya, Diba, dampak positifnya ada nggak kira-kira dari protista mirip jamur? Nah, tadi yang disampaikan sama siapa ya, Ais tadi itu kan sebenarnya dampak positif tuh. Apa tadi? Yang untuk apa? Bukan yang ikan ya? Apa? Apa nah? Spesies jamur. Gimana? Untuk dampak positifnya, membantu dalam kalau yang tadi. Iya betul, menguraikan sisa-sisa bangkai. Bayangkan jika dunia ini tidak ada protista. Jadi bangkai itu tetap menggunung. Jadi kalau ada hewan-hewan mati tidak diuraikan, karena salah satu pengurainya itu seperti jamur dan protista mirip jamur ini, gitu ya. Terima kasih Diba sudah bergabung dengan channel kita. Nanti tunggu ya, tunggu rekamannya di YouTube-nya Ustadz Faiz. Terima kasih, kasih jempol dulu untuk Mbak Diba yuk, kasih jempol dulu semuanya, thank you. Ya tersipu malu ya. Oke baik teman-teman, sudah berapa menit nih? Saya nggak tahu. Masih ada 10 menit sampai setengah 10. Saya kasih penjelasan ya. Saya berikan penjelasan kepada kalian tentang protista. Nah nih, protista mirip jamur. Rekan-rekan sekalian, ini materinya adalah protista mirip jamur ya. Oke, ini adalah ciri-cirinya protista mirip jamur. Strukturnya seperti ini guys. Oke, semoga terdengar ya suaranya ya. Protista mirip jamur ini yang pertama adalah Oomycota. Oomycota itu dia punya oospor, dia punya anteredial dan anteredium. Hifa anteredial ini artinya yang memegangi. Jadi kayak batangnya, anteredium ini sel kelamin jantan. Sedangkan oospor adalah sel kelamin betina. Sel-sel kelamin betina ini dibungkus dalam satu bungkus besar namanya oogonium. Oogonium ini dipegangi namanya batang oogonial. Itu aja. Nah ini gambar screenshot dari video. Nah, kalau kalian menyusun struktur, harusnya susunannya seperti ini. Siklus hidupnya seperti ini teman-teman. Jadi dari tadi ya, spora, zoospora, kemudian zigotnya berkecambah. Zoosporanya kemudian dilepaskan, dia bisa fase aseksual maupun seksualnya. Kalau yang aseksual, yakni dari zoospora membentuk kecambah hifa. Tapi kalau seksual, nanti dia mengalami meiosis, ya, membentuk tadi sel kelamin, kemudian terfertilisasi. Contohnya ada di gambar ini ya. Ini ikan sebenarnya, ikan tetapi ditumbuhi banyak water mold atau jamur air. Nah peran jamur air ini nih contohnya nih ya nak ya. Kita lihat nih ada gambar ikan gurame. Ini bukan ikan guramenya mohak, bukan ya. Ini bukan ikan guramenya mohak gitu, bukan. Tetapi ikan guramenya ini ditumbuhi oleh jamur, protista mirip jamur atau water mold. Ya. Contohnya adalah Saprolegnia apanomises, kemudian Ahlia ya. Merupakan Oomycota yang sering menginfeksi jamur gurame. Ini gambarnya kayak gini. Kemudian penyakit lead blight atau apa ya? Rebah gitu, lebah daun, busuk buah yang disebabkan oleh Phytophthora infestan, menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi para petani kentang. Jadi kentangnya itu pada busuk. Itu karena protista mirip jamur. Jadi, oh ini jamuran, bukan jamuran Pak, tapi itu protista mirip jamuran. Nah kayak gitu.
Ya, ini bukan jamur sebenarnya, tapi protista mirip jamur. Warnanya umumnya putih, gitu. Warnanya memang biasanya atau umumnya putih. Sekarang yang kedua adalah water mold, slime mold atau jamur lendir. Ada dua tipe ya. Yang pertama Myxomycota itu yang bersekat dan Acrasiomycota itu Myxomycota itu yang tidak bersekat. Mix tidak bersekat dan Acrasio itu yang bersekat. Karena Myxomycota itu tidak bersekat, maka sel-selnya tidak bisa dipisahkan dan mempunyai banyak inti. Sedangkan Acrasio tadi kan bersekat-sekat gitu kan. Maka karena bersekat-sekat bisa kita pisahin sekat-sekatannya. Karena merupakan sel-sel yang dapat dipisahkan. Nah, gambarnya perbedaannya gimana, Ustaz? Nah, ini contohnya. Ya. Dalam fase vegetatif, bentuknya seperti seonggok lendir. Ini kayak video yang kedua tadi ya teman-teman ya. Tidak berdinding dan menjulur kemana-mana seperti amuba. Dalam fase generatif bentuknya tetap terpaku pada satu tempat dan bentuk itu ada tubuh buah di mana spora-spora berkembara dibentuk. Spora-spora kembara itu namanya bahasa Indonesia dari zoospora. Kebanyakan jamur lendir menghasilkan tubuh buah yang warnanya cerah. Tubuh buah ini berdinding yang disebut peridium. Nah, ini adalah siklus hidup Myxomycota. Ini teman-teman ada gerakannya nih. Mau ikut nggak gerakannya? Coba semuanya ikut ya gerakannya ya nak ya. Show video panel sebentar. Saya mau lihat panel videonya. Nggak bisa sih. Halo, masih mengikuti? Halo? Masih. Oke, masih. Makasih. Show video panel. Oke, good. Sebentar, saya tata dulu sedikit. Biar saya bisa melihat kalian. Oke, teman-teman. Yuk, kita mulai. Tangannya kayak gini. Tangannya kayak gini. Nih, taruh di depan muka biar kelihatan. Kalau enggak, kameranya diturunin dikit. Spora. Ikuti saya. Mikrofonnya tolong dinyalakan. Spora. Bilang, spora. Spora. Berkecambah. Berkecambah. Jadi dua. Jadi dua. Ulangi. Spora. Berkecambah. Jadi dua. Flageloid. Ameboid. Oke. Artinya flageloid itu sel berflagela, ameboid itu sel yang kayak amuba. Kita ulangi. 1, 2, 3. Yuk ucapin. Spora. Tambah Jadi dua. Flageloid. Ameboid. Singami. Oke. Zigot. Plasmodium. Oke. Zigot. Plasmodium. Masih muda. Jadi dewasa. Kita ulangi sekali lagi. Spora. tambah jadi dua Flageloid, ameboid Singami, zigot plasmodium masih muda jadi dewasa. Iya. Nanti lanjutannya adalah sporangium. Tangannya di depan kayak gini. Aduh. Tangannya di depan sporangium. Masih muda, jadi dewasa. Nah, gitu. Itu kalau saya menghafal siklus, itu biasanya dengan kinesthetic movement atau gerakan-gerakan kinestetik spora. Berkecambah jadi dua. Flageloid, ameboid, singami, zigot, plasmodium, masih muda, jadi dewasa. Sporangium, masih muda, jadi dewasa. Kayak gitu. Lanjut lagi spora, kayak gitu terus. Itu adalah siklus hidup dari Myxomycota. Ya, kalian bisa cek nanti bagaimana cara untuk
memanfaatkan kinesthetic movement ini ya. Nah, ciri-ciri yang kedua, jenis golongan kedua adalah akrasiomikota. Tadi udah kita jelaskan, dan akrasiomikota tuh gambarnya kayak background video saya. Kalau di foto bagus ya, kayak bercahaya gitu. Tapi sebenarnya enggak, dia itu bening. Bening. Itu bening. Terus hampir sama, cuman untuk akrasiomikota ini dia lebih banyak berbentuk sel-sel ameboid. Jadi tidak ada bentuk sel flageloidnya. Semuanya bentuk sel-sel ameboid dan sistemnya dia berkumpul. Sehingga ini bisa dipisah-pisah lagi. Kalau yang myxomicota tidak bisa dipisah-pisah. Oke. Gitu teman-teman. Nah ini peranannya, peranan jamur lendir. Contohnya adalah Plasmodiopora brassicae. Ini merusak akar tanaman kobis. Kalau akarnya rusak, berarti tanamannya pasti mati. Kemudian ada nggak sih peran positifnya? Ada. Tadi sudah dijelaskan oleh Diba. Salah satunya adalah menguraikan bangkai hewan atau tumbuhan di dalam air tawar, pembersih sampah organik, dan pemakan bakteri. Contoh-contohnya ada Fuligo, Aethalium specticum, Pisarum, Arsyria, Stemonitis, dan Dictydium. Banyak contoh-contohnya. Teman-teman, itu adalah sekelumit materi kita hari ini. Saya stop share dulu. Iya. Terima kasih untuk pembelajaran kita yang hari ini. Sudah 9.30, pas banget. Ya. Kesimpulan tadi sudah dibicarakan juga oleh Mbak Adiba. Terus presentasi sudah disampaikan oleh beberapa rekan-rekan kalian. Nah, selanjutnya adalah penutup dilakukan secara asinkron. Oke? Penutupnya dilakukan secara asinkron. Saya share screen sebentar ya. Minta waktu tambahan 5 menit ya, Nak ya? Boleh? Boleh. Oke, makasih loh. Kalian baik banget. Baik. Ini tadi sudah ada juga yang memanfaatkan ini ya. Ini sudah, presentasikannya udah. Nah, ini penutup ya, Nak. Penutupnya teman-teman akan dibantu dengan video saya. Video saya yang di sini. Nah, ada 2 hal yang kalian harus kerjakan. Pertama adalah aplikasi. Ini kamu kerjakan sampai dengan hari Sabtu maksimal. Kemudian penutup. Nah, penutup nanti silahkan lihat video saya. Ya. Lihat video saya di sini. Kemudian teman-teman tinggal mengerjakan refleksi duniawi dan ukhrawi. Ya, oke. Refleksi itu kesan belajar, tolong dituliskan benar-benar ya kesan belajarnya secara jujur. Kemudian duniawi itu apa manfaat setelah kamu belajar ini di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Dan yang ukhrawi adalah bagaimana hikmah yang bisa kamu ambil setelah kamu belajar materi ini. Oke, saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Tapi sebelum saya tutup acara ini, saya mau mendengar pendapat dari Mbak Cikita. Sebentar. Mbak Cikita. Mana tadi? Mbak Cikita tolong dinyalakan mikrofonnya. Mbak Cikita. Iya, sebentar. Oke, saya add spotlight dulu. Mbak Cikita, bagaimana menurut Mbak Cikita pembelajaran hari ini? Mbak Cikita Rizky Tanaya Duanda. Bagaimana kesan belajar Mbak hari ini? Kita lebih tahu tentang makhluk-makhluk kan. Kalau selama ini kan kita taunya apa yang ada yang kasat mata aja. Tapi Kasat dengan mata. adanya materi ini, tahu yang tidak kasat dengan mata. Dengan adanya materi ini kita lebih tahu makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Masya Allah. Lihat sekali, aduh bergetar hati saya. Baik, Mbak Cikita, menurut Mbak Cikita pembelajaran hari ini dengan pembelajaran yang sebelumnya ada peningkatan atau pengurangan dalam kualitas pembelajaran? Lebih menyenangkan pembelajaran dengan Zoom seperti ini atau pembelajaran seperti kemarin yang LMS doang gitu? Halo? Dengan Zoom tadi. Oh, dengan Zoom. Oke, terima kasih Mbak Cikita ya. Terima kasih banyak. Oke. Saya minta satu pendapat lagi dari Mbak Hanifah Yasmin. Lah, hilang. Mana?
Hanifah Yasmin. Mana kok nggak ada? Halo, Mbak Hanifah Yasmin, ada? Hilang ya? Oke deh, yang ada aja, yang ada. Yang videonya nyala aja deh. Dina. Oke, sudah saya spotlight. Din, turunin dikit kameranya, Dina. Yap. Turunin dikit kameranya, biar bisa kelihatan mukanya. Nah, gitu kan kelihatan mukanya. Dina, menurut kamu dari 1 sampai 10, maaf, saya ulangi deh. Dari 1 sampai 100, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Berapa skor kepuasan kamu terhadap pembelajaran Protista Mirip Jamur hari ini? 1 sampai 100. Puas kalau ke pembelajarannya bisa sekitar 90. Tapi Waduh. kalau misalnya ke pemahaman Dina, mungkin masih 80. Oke. Baik, untuk pemahaman saya akan menguji dengan kuis ya, Nak ya. Dengan kuis ya, Mbak Dina. Tapi terima kasih sudah mengapresiasi. Mbak Dina, ada masukan apa untuk saya di pembelajaran selanjutnya? Menurut Dina udah cukup jelas sih pembelajaran biologi, nggak terlalu ini. Oke. Nggak ada yang benar-benar besar gitu, nggak mudah dipahami. Baik, terima kasih. Saya kasih love ya. Makasih. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Oke, ini saya remote spotlight dulu. Terima kasih teman-teman untuk pembelajaran kita hari ini. Senang rasanya bisa menemani kalian selama 1,5 jam alias 90 menit. Stay tune bersama Anda. Saya insya Allah jika memang ini bisa dilanjutkan seperti ini terus, saya ingin seperti ini terus. Saya mohon maaf karena kemarin-kemarin saya tidak terlalu banyak waktu untuk kalian karena saya juga harus sekolah. Tetapi saya akan mengupayakan yang terbaik untuk kita. Saya mohon maaf atas segala kesalahan apabila ada yang salah baik sengaja maupun tidak sengaja. Semoga Allah Azza wa Jalla memperlancar kehidupan kita semua. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.